Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di pertemuan ke-13. Nanti kita akan di pertemuan ke-14. Lalu di pertemuan ke-15 itu nanti kita akan membahas terkait dengan materi regresi, tapi regresi kita akan menggunakan if use ya. Dan regresi ini kita akan fokusnya di peramalan. Dan itu nanti akan kita online lagi di hari Jumat. Oke? Oke. Di materi ini kita ada yang namanya box Jenkins atau yang biasa saya sebut terkait dengan ARIMA. ARIMA itu apa sih? ARIMA itu suatu metode dari peramalan yang mana itu merupakan gabungan antara AR dan MA dan I-nya adalah integrated. What is integrated? Itu menunjukkan apakah data itu stasioner atau tidak. Nah, itu kita nanti akan membahas terkait dengan itu. ARIMA itu merupakan metode peramalan data time series. Nah ya, data time series ini yang harus digarisbawahi. ARIMA merupakan singkatan dari Autoregressive Integrated Moving Average, yang mana ARIMA ini menggunakan nilai di masa lalu dan sekarang dari suatu variabel dependen untuk menghasilkan peramalan jangka pendek yang akurat. Nah, ini yang mau saya garis bawahi bahwa ARIMA itu akan akurat apabila kalian menggunakannya dalam peramalan jangka pendek. Tujuan ARIMA adalah untuk menentukan hubungan statistik yang baik antar variabel yang diramal dengan nilai historisnya. Nah, ARIMA ini merupakan suatu variabel deret waktu. Pada umumnya kita bisa menggunakan if use atau minitab. Kalau SPSS sangat jarang. Kalau saya sendiri lebih banyak menggunakan yang if use. Sehingga nanti kita akan mencoba untuk mengolah data meramalkan data menggunakan metode ARIMA dengan aplikasi if use. Ini merupakan tahapan dari ARIMA, yang mana yang pertama adalah perumusan model secara umum. Dalam artian, kita nanti akan menentukan apa sih paling gampangnya ya, apa sih yang akan kita ramalkan. Jadi, apa yang akan kita gunakan atau data apa yang akan kita ramalkan. Yang kedua adalah identifikasi model sementara. Nah, identifikasi model sementara ini dalam artian adalah ARIMA itu nanti kita akan memunculkan istilahnya sebuah kode ya, sebuah angka. Sebuah angka yang mana angka ini adalah model sementara sampai kita akan melakukan nanti uji diagnostiknya. Oke. Nah, nanti ada pengestimasian parameternya, lalu akan uji diagnostik. Kalau tidak memadai, maka kita akan mengubah modelnya. Kalau sudah memadai, maka kita akan menggunakan model peramalannya dan kita akan melakukan peramalan menggunakan model tersebut. ARIMA itu dikenal dengan metode box Jenkins. Nah, apa sih dalam artian asumsi dari metode box Jenkins itu adalah dianggap bahwa data runut waktu yang akan dianalisis itu dan diramalkan bersifat stasioner. Apa yang dimaksud dengan data yang stasioner? Dikatakan stasioner jika data tersebut berfluktuasi secara random di sekitar rata-ratanya. Jadi ibaratkan kalau ini adalah data, ini adalah anggap saja ini adalah rata-ratanya, maka dia akan menaik. Nah, ini akan bergerak di sekitar rata-rata. Itu adalah maksud dari data stasioner. Nah, sebagian besar ternyata ada data yang stasioner, ada juga data yang tidak stasioner. Kemarin kita ketemu ya, sebuah data yang sangat bagus, yang mana data itu seperti ini. Kalau seandainya rata-ratanya itu ada di sekitar sini, maka data itu bisa dikatakan datanya stasioner. Namun apabila rata-ratanya tidak bergerak di sini, maka data tersebut bisa dibilang tidak stasioner. Sehingga bagaimana kita menentukan data atau stasioner atau tidak, nah kita akan ada ujinya. Nah, data yang stasioner selain dia berfluktuasi di sekitar rata-rata, dianggap bahwa nilai rata-rata dari variabel yang diteliti berfluktuasi sekitar nilai 0 yang tetap. Jadi intinya untuk menggunakan metode box Jenkins atau ARIMA adalah kita harus menentukan data tersebut stasioner atau tidak. Ya.
Oke, model ARIMA sendiri dibagi menjadi 3 unsur. Yang pertama adalah model AR, autoregressive, model MA, dan juga model integrated. Jadi autoregressive integrated moving average. Jadi dari kata AR, I, dan juga MA. ARIMA di sini ada P menyatakan odo AR, jadi di sini adalah P, dan D adalah integrated-nya, dan Q adalah moving average-nya. Itu tadi yang saya bilang bahwa ARIMA ini ada angkanya. Jadi pemodelan ARIMA, kalau seandainya model awalnya, kita punya nih model awal ARIMA adalah 1,0,1. Ini model awal. Setelah diuji coba apakah akan sama? Belum tentu, bisa jadi nanti akan menjadi arimanya 1,0,0. Jadi hanya ada autoregresifnya saja. Atau bisa jadi nanti menjadi 0,1,1. Tidak ada AR tetapi dia ada integrated atau datanya stasioner di level first difference, dan juga di sini ada MO. Jadi itu. Jadi ARIMA itu nanti modelnya suatu peramalan ARIMA menggunakan ARIMA itu pasti akan muncul ARIMA 1,00 atau ada ARIMA 221. Dan angka ini didapatkan bukan dengan meramalkan dalam artian kan, oh kita lihat deh, kita coba-coba. Ada yang dicoba-coba, tapi coba-cobanya kita menggunakan data ya. Tidak dicoba-coba dengan menerawang. Oke? Yang pertama, kita akan ke autoregresif dulu, yaitu yang ordo P. Nah, di sini ordo P, autoregresif, yaitu nilai yang dipengaruhi oleh nilai periode sebelumnya hingga periode ke B. Jadi yang berpengaruh di sini adalah variabel itu sendiri. Ini merupakan dari model dari autoregresif atau AR-nya saja, yang mana Y adalah variabel yang diramalkan, lalu YT-1, YT-2, YT-3 sampai YT-P itu merupakan variabel yang merupakan lag dari variabel tidak bebasnya. Lalu yang ini itu tetanya itu adalah parameternya. Nah, odo dari model AR ditentukan oleh periode variabel yang masuk dalam model. Jadi contohnya seperti apa nih? Contohnya, kalau model AR ordernya 1, maka notasi arimanya seperti ini. Ini yang tadi sudah saya sampaikan ya di awal, bahwa kalau 1,00 berarti AR-nya 1, I-nya 0, MA-nya 0. Jadi order itu kan tadi kalau kita balik lagi, di sini ada arima PDQ. Sehingga maksudnya apa? A, ri, ma. Nah, ini adalah P, D, Q. Jadi kalau P-nya adalah 1, D-nya 0, Q-nya 0, maka dia AR-nya adalah AR order 1. Nah, kalau arimanya 2,00, maka AR-nya order 2. Kalau seandainya adakah arima order 3? Ada. Jadi bergantung data kalian nanti arimanya akan berapa. Kalau ada 2, 2, 1, maka kalau kita lihat PDQ, maka ordernya order AR-nya adalah 2. Order MA-nya itu adalah 1. Kita ke arima dulu ya. Ini ordernya adalah order 2. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Jadi gini, kalau ordernya 1, maka YT sama dengan theta 0 plus theta 1 YT min 1. Kalau ordernya 2, maka YT sama dengan theta 0 plus theta 1 YT min 1 plus theta 2 YT min 2. Kalau seandainya, kalau ini ada arima 3,00, 3,0,0, maka di sini P-nya itu adalah 3. Sehingga kita bisa mengatakan AR-nya adalah order 3. Yang mana di sini YT sama dengan theta 0 ditambah theta 1 YT min 1 ditambah theta 2. Sorry, nggak cukup ya. Sorry, sini aja. YT min 2 ditambah theta 3 YT min 3. Gitu. Oke. Nanti sekilas saya akan
ulang lagi di kelas. Cuma kita akan main tebak-tebakan ya guys ya. Masa saya sendiri yang ngomong. Jadi saya akan mencoba kalian untuk tebak-tebakan nanti. Oke? Nah, model AR hampir sama dengan model regresi. Hanya saja nih ya, yang harus digarisbawahi adalah model AR hampir sama dengan model regresi. Hanya saja yang menjadi pembeda adalah variabel independen bukan dari variabel lain melainkan dari variabel itu sendiri. Ini harus digarisbawahi bahwa AR sama dengan model regresi, yang menjadi pembeda adalah variabel independennya adalah variabel itu sendiri. Oke? Oke. Nah, ini adalah contohnya. Oke, karena kita tidak menghitung secara manual ya, nanti kita menghitung menggunakan aplikasi. Lalu setelah kita punya AR, kita akan punya yang namanya MA, or Moving Average. Yang mana MA ini ordonya adalah Q. Saya ulang kembali bahwa kita punya yang namanya ARIMA, yang mana ini adalah PDQ, AR, I, dan MA. P merupakan order dari AR, D order dari I, dan Q adalah order dari MA atau moving average. Nah, di sini moving average itu merupakan variabel dipengaruhi oleh errornya. Yo, kalau AR tadi dipengaruhi oleh apa, ya kan? Jadi dari setiap model ini, dari setiap model ARIMA, karena ini adalah gabungan dari ARI dan MA, maka setiap dari variabelnya itu akan dipengaruhi apakah dari variabel itu sendiri dipengaruhi oleh error atau dipengaruhi oleh stasionaritasnya. Oke, ini adalah bentuk umumnya yang mana YT adalah variabel dependennya, epsilon itu adalah nilai residual sebelumnya, dan W itu adalah koefisien MA. Beda ya tadi kalau seandainya yang si AR itu kan tadi dia menggunakan Y yang mana adalah nilai dari sebelumnya dan theta yang merupakan parameternya. Nah, orde MA itu diberi notasi dengan Q ditentukan oleh jumlah periode variabel independen yang masuk dalam model. Nah, ini hampir sama, cuman bedanya kalau kita punya ARIMA, kalau kita punya ARIMA 1,00, ini adalah P-nya adalah 1, yang mana ini disebut dengan, orde 1, maka YT-nya itu kan sama dengan theta 0 ditambah theta 1 YT min 1. Nah, kalau yang MA, ini kita bisa lihat tandanya setelah epsilon T, di sini ada tanda negatif. Jadi bentuk umumnya itu adalah YT sama dengan W0 ditambah epsilon T lalu dikurangi dengan W1 epsilon T min 1. Lalu kalau seandainya I-nya adalah 2, maka sama bentuk awalnya W0 ditambah epsilon T dikurangi W1 epsilon T min 1 dikurangi W2 epsilon T min 2. Bagaimana kalau orde MA-nya 3? Orde MA3 itu seperti apa? Seperti ini. 0,00 di sini sorry. Di sini 3. Maka di sini adalah MA orde 3. Bagaimana dengan modelnya? Modelnya adalah YT. Model umumnya W0 plus epsilon T dikurangi W1 epsilon T min 1 dikurangi W2 epsilon T min 2 dan dikurangi W3 epsilon T min 3. Nah, itu akan berkelanjutan seperti itu. Oke. Oke. Ini adalah MA. Jadi kita punya model AR, kita juga punya model MA. Ini ada contohnya. Nanti kita akan hitung sendiri ya. Nah, bagaimana dengan model ARIMA? Nah, model ARIMA ini ada model ARIMA ini adalah model yang menggabungkan antara model AR integrated moving average
Tadi nanti saya jelaskan lagi ya. Kepencet guys, sorry. Nah, ini adalah bentuknya. Jadi bagaimana model ARIMA menggunakan nilai sebelumnya dari variabel D dan nilai residual periode sebelumnya. Nah, maksudnya apa? Tadi kita tahu bahwa AR itu adalah bentuk dari nilai sebelumnya dari variabel dependen. Sedangkan MA itu merupakan nilai residual dari variabel independen. Sehingga nanti dalam rumusnya, dalam modelnya itu merupakan gabungan. Jadi bentuknya akan seperti ini. Ini contohnya. Tadi kan kita punya ya, kalau seandainya AR ARIMA 1,00, nah di sini ada ARIMA 0,01. Oke? Jadi kalau AR orde 1 itu kan YT sama dengan theta 0 ditambah theta 1 YT min 1. Kalau yang MA orde 1 YT sama dengan di situ ada W0 ditambah epsilon T dikurangi W1 nggak cukup ya, maaf, epsilon T min 1. Nah, apabila dia ARIMA, apabila dia merupakan gabungan, contohnya seperti ini, AR 1,01, maka itu digabungkan. Digabungkannya jadi menjadi YT sama dengan theta 0 ditambah theta 1 YT min 1, lalu kita masukkan yang ini. Min W1 epsilon T min 1 ditambah epsilon T. Epsilon T-nya di luar. Sama guys, sama seperti yang tadi ya. Jadi menggabungkannya itu, contoh nih, kita punya ARIMA 2,0,2. Maka kita punya YT-nya adalah theta 0 ditambah theta 1 YT min 1 ditambah theta 2 YT min 2 dikurangi W1 epsilon T min 1 dan dikurangi W2 epsilon T min 2 ditambah epsilon T. Jadi itu cara menggabungkan antara AR dan ordenya MA. Selanjutnya, nah ini yang disebut dengan integrated. Kalau tadi kan kita melihat bahwa, oh kok yang tengah-tengah selalu 0 ya, apakah yang tengah itu selalu 0? Enggak. Jadi tergantung dari nilainya. Tergantung dari nilainya itu maksudnya seperti apa? Apakah data itu stasioner atau tidak? Makanya di awal disebutkan bahwa metode Box-Jenkins ini kita harus melakukan uji terlebih dahulu terhadap data, apakah datanya stasioner atau tidak. Apabila datanya stasioner, maka orde dari D ini nanti akan 0. Namun, apabila datanya tidak stasioner, maka kita harus lakukan differencing, baik itu differencing dalam level 1, level 2, atau bahkan level 3. Namun, biasanya kita akan mengakomodasi, kalau biasanya sih data kebanyakan levelnya level 2, tapi tidak menutup kemungkinan sampai level 3 harus di differencing. Nah, kalau seandainya dia stasioner, maka D-nya 0. Namun kalau dia tidak stasioner, D-nya bisa menjadi 1, atau mungkin D-nya sama dengan 2, bergantung dari berapa kali Anda melakukan differencing terhadap data. Oke, P adalah jumlah AR-nya. D berapa kali di differencing, dan Q adalah jumlah moving average-nya. Jadi kalau ada ARIMA 2,1,2, berarti data runtun waktu itu di differencing sebanyak 1 kali. Memiliki orde AR2 dan orde MA2. Kalau ARIMA, nah, ARIMA P, D sama dengan 0, Q merupakan ARMA PQ, ARIMA P 00 sama dengan ARP, dan ARIMA 00 Q sama dengan MAQ. Jadi maksudnya seperti apa sih? Jadi maksudnya kalau seandainya D-nya sama dengan 0, contoh nih, kalau kita punya ARIMA, dia 2,0,2 itu sama dengan
ARMA 2,2. Y, D-nya kan 0, guys. Oke, kalau kita punya ARIMA 1,0,0 itu sama dengan AR1. Itu boleh ditulis seperti itu. Kalau kita punya ARIMA 0,0,1, maka kita boleh menulisnya MA1. Begitu maksudnya dari kalimat yang itu adalah maksud dari kalimat yang saya kotak biru. Oke. Dasar analisis Box-Jenkins yang pertama adalah koefisien atau korelasi, menunjukkan keratan hubungan antara nilai variabel yang sama tapi pada periode waktu yang berbeda. Lalu koefisien atau korelasi parsialnya dan bagaimana sih kapannya? Nah, ini yang penting. Yang pertama apakah data sudah stasioner? Jadi kita akan melakukan uji stasioneritas. Uji stasioneritas. Oke. Lalu identifikasi model sederhana, mengestimasi uji diagnostik memadai atau tidak. Kalau tidak memadai, kita akan melakukan uji model, identifikasi model kembali. Apabila sudah memadai, maka kita akan siap menggunakan untuk peramalan. Nah, data stasioner adalah data yang mempunyai rata-rata varian yang konstan sepanjang waktu. Model Box-Jenkins mengasumsikan data yang menjadi input berasal dari model stasioner. Ini asumsi ya. Ibaratkan kalau kalian punya H0, itu adalah dia datanya stasioner. H0-nya adalah stasioner. Bila data tidak stasioner, maka dilakukan modifikasi dengan cara pembedaan atau differencing. Lalu selanjutnya kita akan melakukan model sementara, yang mana model sementara ini jika koefisien korelasi menurun secara eksponensial menuju 0, maka umumnya terjadi proses AR. Estimasi order AR bisa dilihat dari jumlah koefisien autokorelasi parsial yang berbeda. Jika koefisien autokorelasi parsial menurun, pada umumnya terjadi proses MA. Nanti kita akan coba ya terkait dengan identifikasi modelnya. Oke. Kita akan menggunakan gambar. Nah, ini adalah estimasi model sementaranya. Nanti kita akan coba estimasi model sementara juga. Lalu menentukan model yang memadai. Nanti ada uji residual dan ada Box-Piersky. Oke. Oke, that's all terkait dengan, nah sebentar ya sebelumnya, untuk meyakinkan model terbaik, nah ini bedanya ya guys, bedanya ARIMA dengan yang lain, dengan metode yang kemarin. Kalau yang kemarin itu kan kita akan mencoba melihat dari MAPE, MAD dan segala macam. Namun kalau ARIMA ini sebelum kita memutuskan mana peramalan yang terbaik, biasanya ARIMA ini kita akan membuat beberapa model. Jadi ARIMA itu, munculnya model ARIMA itu tidak hanya satu, jadi saklek 1,10 gitu, enggak. Jadi kita bisa di sini lihat adalah ada beberapa model. Ini adalah beberapa model yang diestimasi ya oleh peneliti. Nanti lalu kita akan membandingkan nilai AIC dan nilai BIC-nya. Nah, semakin kecil nilai AIC, BIC, dan IC, semakin baik model yang dibuat. Nah, kalau kita lihat di sini, oke, yang paling kecil adalah ini. Berarti yang ARIMA 2,10 nanti yang akan digunakan. Gitu. ARIMA 2,10 ini berarti dia MA-nya 0. Bisakah? Bisa. MA-nya 0. Berarti dia sudah stasioner untuk MA. Oke, itu adalah bahasan kita nanti di jam 14.50. Jadi kalian harus paham dulu terkait dengan dia stasioner, apa yang dimaksud dengan data stasioner, apa itu AR, AR itu seperti apa, variabel yang seperti apa, lalu integrated-nya itu maksudnya seperti apa, dan MA itu apa. Nah, saya ulas sedikit lagi bahwa AR itu merupakan autoregresif, yang mata autoregresif ini dia merupakan variabel dependen yang nilai independen yang nilainya dipengaruhi oleh lag atau waktu sebelumnya. Nah, nanti ordernya dari AR ini sama dengan P. Nah, MA atau moving average ini adalah nilai dari sebuah variabel independen yang dipengaruhi oleh errornya.
yang mana ordenya nanti akan ada namanya key. Nah, lalu D ini apa? Karena sifat dari suatu data itu ada yang stasioner dan tidak stasioner, apabila dia datanya stasioner, maka D-nya akan sama dengan 0. Namun apabila datanya tidak stasioner, maka D-nya menyesuaikan dengan berapa kali dia dilakukan differencing. Kalau dilakukan differencing 1 kali, maka D-nya sama dengan 1. Kalau dilakukan differencing 2 kali, maka D-nya sama dengan 2. Itu adalah order dari integrated. Nah, ordernya menggunakan order yang oke, terima kasih. Silahkan dibaca, dipahami, didengarkan juga terkait dengan hal tersebut. Apabila ada yang kurang mengerti, kita akan ketemu di 14.50. Dan apabila sudah mengerti, yuk kita nanti coba main tebak-tebakan. Oke, terima kasih.